Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalian senang makan gak? Saya paling senang makan, apalagi makan-makan. Makan-makan sama teman-teman bener-bener nyenengin, ya gak? Karena perut jadi kenyang dan hati juga senang. Tapi ada yang lebih menggembirakan daripada makan-makan. Bahkan bukan sekedar menggembirakan, melainkan membawa damai sejahtera dan sukacita. Apa tuh? Tahu nggak? Benar, Ekaristi. Emang perut nggak jadi kenyang, tapi hati lebih dari senang. Hidup jadi tenang, dan masa depan gilang gemilang. Apa sih istimewanya Ekaristi sampai saya bisa bilang gitu? Salah satunya, Yesus sendirilah yang mewariskannya kepada kita. Selama hidupnya, Yesus berulang kali makan-makan sama sahabat-sahabatnya. Sebelum wafat, dia ngadain makan-makan yang sangat istimewa. Istimewa bukan cuma karena itu yang terakhir kali waktu dia hidup, tapi itu juga jadi bagian penting dari karya penyelamatannya, dari misteri Paskah yang menyelamatkan kita. Malam itu, Yesus meminta kita untuk terus melakukannya sebagai kenangan akan Dia. Setelah wafat dan bangkit pun, Yesus masih beberapa kali makan-makan bersama murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada mereka yang sedang berkumpul untuk makan, atau Dia sendiri yang mengundang mereka untuk makan. Dengan menampakkan diri, Yesus ingin menyampaikan kepada para muridnya bahwa Dia tidak akan bersama-sama lagi dengan mereka, tapi juga sekaligus akan selalu hadir bagi mereka. Yesus menyiapkan para muridnya untuk bentuk kehadirannya yang baru dan berbeda. Dengan makan bersama mereka, Yesus sungguh-sungguh pingin agar peristiwa makan bersama Dia, Ekaristi, menjadi pengingat akan Dia dan sarana kehadirannya yang baru. Teman yang dikasihi Yesus, itulah yang kiranya dihayati oleh jemaat perdana. Dalam bacaan pertama, kita mendengar mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, dan makan bersama-sama dengan gembira. Itulah yang memelihara dan menguatkan iman mereka akan Yesus. Itulah yang mengantar mereka kepada tujuan, seperti dikatakan Petrus dalam bacaan yang kedua. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sahabat Allah yang terkasih, Ekaristi sungguh rahmat yang luar biasa. Dia diwariskan oleh Yesus sendiri. Dia dirayakan dan dihayati oleh jemaat perdana dan jemaat-jemaat Kristen selanjutnya di seluruh dunia. Dan sampai sekarang masih benar-benar merupakan sarana keselamatan kita, umat yang mengimani Yesus. Seperti dikehendaki Yesus,
Ekaristi menjadi tempat, bentuk, dan sarana kehadirannya yang baru. Dalam diri kalian, jemaat yang berkumpul, bersekutu dalam iman dan kasih, Dia hadir seperti dijanjikannya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Dalam diri para imam yang dipanggil untuk tugas memimpin perayaan, Ia hadir. Dia sendirilah yang sesungguhnya memimpin perayaan dan melayani kita. Maka para imam hanya menjadi alter Kristus atau Kristus yang lain atau Kristus KW. Karena mereka melayani in nomine Yesu atau dalam nama Yesus. Maka Dia pun hadir ketika sabdanya dibacakan. Ia sendiri hadir dan bersabda kepada kita umatnya, teristimewa ketika Injil dibacakan. Dan yang paling istimewa, Dia hadir dalam hosti dan anggur yang telah dikuduskan sendiri oleh Roh-Nya, yang kita sambut sebagai tubuh dan darah-Nya yang kudus. Teman kekasih Allah, sepertinya kita tidak bisa lebih yakin lagi tentang keistimewaan Ekaristi. Maka kiranya sangat jelaslah pesan dan amanat Tuhan bagi kita. Sekali lagi, ini adalah rahmat yang besar luar biasa yang diwariskan Yesus sendiri. Ekaristi memberikan damai sejahtera dan membawa kita kepada keselamatan. Juga adalah rahmat yang istimewa kalau sampai sekarang kita masih bisa merayakannya seperti para murid dahulu. Sudah sepatutnya kita menerima rahmat ini dengan penuh syukur. Kita rayakan dengan penuh iman dan sukacita yang besar. Teristimewa pada masa ini, ketika dunia kita sedang sakit dan membutuhkan jamahan Tuhan. Ketika kita tak bisa lagi datang ke gereja, tetapi Yesus bisa datang ke rumah kita masing-masing. Merayakan misa secara online atau daring tentu berbeda dengan merayakan misa seperti yang biasanya kita lakukan. Tetapi Yesus selalu menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk menggantikan yang hilang dari tangan kita. Dengan bantuan teknologi, saat ini ia bisa dijangkau kapan saja dan di mana saja. Ini kesempatan dan kemudahan luar biasa untuk, dalam tanda kutip, menghadirkan keselamatan di ruang keluarga kalian. Yesus seolah menjadi kurir online shop yang mengantarkan sepaket damai sejahtera ke rumah-rumah kalian, menghadirkan dirinya sendiri di hadapan kalian dan keluarga. Coba lihat, kira-kira Yesus sedih nggak kalau lihat gereja kosong seperti ini? Kosong, tidak ada yang datang. Jadi gimana, wahai teman-teman yang disayangi Tuhan? Masih malas ikut misa? Jangan dilanjutin yang kayak gitu. Yesus benar-benar pingin mendatangi kalian, hadir di rumah kalian,
di keluarga kalian, di dalam hati kalian. Mari connect ke rahmat-Nya dan hadirkan damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan di rumah kalian. Dan jangan cuma hari Minggu, tiap hari coy.